Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Mia Adlina Said dari kelas 1E dengan NIM belakang 160. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga saat ini, dan tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang telah menderang, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh pengetahuan seperti zaman sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan singkat ceramah yang berjudul Adab Murid Terhadap Guru. Pengertian adab. Adab menurut arti bahasa adalah kesopanan, tingkah laku yang baik, tingkah laku yang pantas, kehalusan budi, dan tata susila. Adab juga bisa berarti pengajaran dan pendidikan yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendidikku dengan adab yang baik, dan jadilah pendidikan adabku istimewa. Menurut Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh Qadirun Yahya, memberikan pengertian adab dalam Islam sebagai tata cara yang baik atau etika dalam melaksanakan suatu pekerjaan, baik ibadat maupun muamalat. Karena itu, ulama menggariskan adab-adab tertentu dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau melakukan kegiatan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya ada pentingnya memiliki adab terhadap guru. Dalam proses pembelajaran, seorang murid memerlukan bimbingan dan arahan dari seorang guru. Maka dari itu, dalam proses pembelajaran, seorang murid wajib memiliki adab terhadap gurunya, karena Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk belajar adab terlebih dahulu, baru menuntut ilmu. Oleh karena itu, ada adab tertentu yang harus diperhatikan seorang murid terhadap gurunya, sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali. Selanjutnya itu ada adab yang bisa dilakukan terhadap guru. Adapun beberapa macam adab murid terhadap gurunya menurut Imam Al-Ghazali, yaitu yang pertama itu ada mendahului beruluk salam. Seorang murid hendaknya mendahului beruluk salam kepada gurunya. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang menyebut bahwa pemberian salam dilakukan oleh mereka yang lebih kecil kepada yang lebih besar. Yang kedua itu ada tidak banyak berbicara terhadap guru. Banyak berbicara bisa berarti merasa lebih tahu daripada orang-orang sekitarnya. Apabila hal ini dilakukan di depan gurunya, maka bisa menimbulkan seolah-olah murid lebih tahu daripada gurunya. Hal ini tidak baik dilakukan kecuali atas perintah guru. Yang ketiga yaitu ada berdiri ketika guru berdiri. Bila guru berdiri, murid sekitarnya lekas berdiri juga. Hal ini salah satu bentuk penghormatan kepada guru. Kita tidak boleh berdiri terlebih dahulu sebelum guru kita berdiri. Yang keempat yaitu ada tidak menyangkal penjelasan guru atau tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Ketika guru memberikan sesuatu penjelasan yang berbeda dengan apa yang pernah dijelaskan oleh orang lain, sebaiknya murid tidak langsung menyangkal penjelasan guru. Sebaiknya murid meminta izin terlebih dahulu kepada gurunya untuk menyampaikan pendapat orang lain yang berbeda. Jika guru berkenan, murid tentu boleh menyampaikan hal itu. Yang kelima itu ada bertanya kepada teman duduknya ketika guru dalam majelis. Di dalam majelis taklim atau kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, murid hendak bertanya kepada guru
ketika ada hal yang belum jelas. Hal ini tentu lebih baik daripada menanyakan kepada teman sebelahnya. Lebih memilih bertanya kepada teman sebelahnya daripada guru membuat guru tidak nyaman. Yang keenam itu ada tidak mengungkapkan senyum ketika berbicara kepada guru. Guru tidak sama dengan teman dan oleh karenanya tidak bisa disetarakan dengan teman sendiri. Seorang murid harus memosisikan guru lebih tinggi daripada teman sendiri, sehingga ketika berbicara dengan guru tidak boleh tertawa dan senyum yang berlebihan. Yang ketujuh itu ada tidak menunjukkan secara terang-terangan, karena perbedaan pendapat dengan guru bisa saja seorang murid memiliki pendapat yang berbeda dengan guru. Jika ini memang menjadi murid tidak perlu mengungkapkan secara terang-terangan atau terbuka sehingga diketahui orang banyak orang. Lebih baik murid meminta komentar sang guru tentang pendapat yang berbeda. Cara ini lebih sopan daripada menunjukkan sikap kontrak dengan guru di depan teman-temannya. Yang kedelapan yaitu ada tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Ketika guru hendak berdiri dari posisi duduk, mungkin ia membutuhkan bantuan karena kondisinya yang sudah agak lemah. Dalam keadaan seperti ini, murid jangan sekali-kali menarik baju guru dalam rangka memberikan bantuan tenaga. Ia bisa menjongkok untuk menawarkan pundaknya sebagai tumpuan untuk berdiri atas sesuai arahnya guru. Yang kesembilan, itu ada tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah. Jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan kepada guru, terlebih jika itu menyangkut pribadi guru, tanyakan masalah itu ketika guru sudah sampai di rumah. Tentu saja ini berlaku terutama kalau perjalanan dengan menaikkan kendaraan umum. Dan yang terakhir itu ada yang ke-10 yaitu tidak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang istirahat atau sedang merasa lelah. Murid harus peka terhadap gurunya sedang lelah atau tidak. Jika murid ingin mengajukan pertanyaan dan membutuhkan jawaban, murid harus bersabar. Dikhawatirkan guru kurang berkenan menjawabnya sebab memang sedang lelah sehingga membutuhkan istirahat untuk memulihkan staminanya. Menghormati guru merupakan sikap yang sangat penting dalam kehidupan berbudaya Indonesia. Guru adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dan pola pikir kita sebagai murid. Seorang murid harus selalu menjaga sikap rendah hati terhadap ilmu yang dipelajarinya dan terhadap guru yang mengajarkannya. Hal ini karena kerendahan merupakan kunci untuk memperoleh pengetahuan. Menurut pandangan Islam, seorang murid harus memiliki adab yang baik terhadap gurunya, karena jika seorang murid tidak memiliki adab, dikhawatirkan tidak mendapat berkah dan ridho dari gurunya, serta tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang diperolehnya. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.